menjelaskan materi tentang isu-isu strategi pemasaran. Di era digital, strategi pemasaran bukan cuma soal promosi, tapi juga soal seberapa jauh perusahaan memahami dan berinteraksi dengan pelanggan secara dua arah. Perusahaan sekarang dituntut lebih transparan dalam penggunaan data karena isu privasi dan etika makin sensitif. Tetapi tetap harus bisa memanfaatkan data untuk membuat pengalaman yang lebih personal dan relevan. Selain itu, pelanggan juga perlu dilibatkan dalam pengembangan produk lewat saran dan feedback supaya tercipta loyalitas dan inovasi. Prinsip pemasaran modern menekankan kerjasama dengan pelanggan, bukan sekadar jualan, ikut terlibat dalam percakapan online tanpa terlalu mengontrol, serta memanfaatkan teknologi dan komunikasi singkat seperti chat untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan berkelanjutan. Di era digital sekarang, strategi pemasaran mengalami perubahan yang cukup besar. Dulu, perusahaan hanya fokus pada bagaimana menjual produk dan menyampaikan informasi kepada pelanggan. Tapi sekarang, pemasaran bukan lagi sekedar jualan, melainkan bagaimana membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Salah satu hal yang paling menonjol adalah kemampuan perusahaan dalam melacak aktivitas individu di internet. Setiap kita browsing, mencari produk, atau bahkan sekedar melihat-lihat di media sosial, data tersebut bisa digunakan oleh perusahaan untuk memahami perilaku kita sebagai konsumen. Di satu sisi, hal ini menguntungkan karena perusahaan bisa menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi, di sisi lain, ini juga menimbulkan masalah, terutama terkait privasi dan etika. Karena itu, perusahaan tidak bisa sembarangan dalam menggunakan data pelanggan. Mereka harus tetap mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga kepercayaan pelanggan dengan menggunakan data secara etis. Kalau sampai pelanggaran bisa datanya disalahkan atau disalahgunakan, dampaknya bisa lebih besar, mulai dari kehilangan kepercayaan sampai merusak reputasi perusahaan. Selain itu, pemasaran sekarang juga menekankan pentingnya hubungan dua arah. Artinya, perusahaan tidak hanya berbicara kepada pelanggan, tetapi juga mendengarkan mereka. Pelanggan sekarang bahkan dilibatkan dalam proses pengembangan produk, misalnya melalui feedback, komentar di media sosial, atau survei. Dengan cara ini, perusahaan bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Perkembangan teknologi juga membuat media digital menjadi sangat dominan. Generasi muda, khususnya, lebih banyak menghabiskan waktu di internet dibandingkan dengan media tradisional seperti televisi atau radio. Hal ini membuat perusahaan beralih ke iklan digital yang lebih personal dan relevan. Misalnya, iklan yang muncul di media sosial seringkali disesuaikan dengan minat dan kebiasaan kita. Inilah yang membuat iklan digital lebih efektif karena terasa lebih dekat dengan konsumen. Melalui platform digital, perusahaan juga bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Mereka bisa menjawab pertanyaan, menerima kritik, bahkan membangun hubungan yang lebih personal. Interaksi ini penting karena bisa meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan pelanggan terhadap suatu brand. Dalam prakteknya, perusahaan juga harus membuat berbagai keputusan pemasaran yang cukup kompleks. Misalnya, apakah mereka akan menggunakan saluran distribusi yang luas atau eksklusif? Apakah akan fokus pada iklan online atau masih menggunakan media tradisional? Bagaimana menentukan harga produk? Hingga bagaimana memberikan kompensasi kepada tenaga penjual? Semua keputusan ini biasanya diatur dalam kebijakan agar pemasaran berjalan konsisten dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu ada Purpose-Based Marketing, merupakan strategi pemasaran modern di mana perusahaan tidak lagi sekadar menjual produk atau jasa, melainkan berfokus pada penyampaian nilai dan misi sosial yang jauh lebih besar. Inti dari pendekatan ini adalah mengkomunikasikan bagaimana kehadiran brand tersebut mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan konsumen maupun masyarakat luas. Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan kebermanfaatan sosial, perusahaan berupaya membangun ikatan emosional yang kuat dan mendalam dengan pelanggan, sehingga tercipta loyalitas yang melampaui sekadar transaksi bisnis biasa. Selanjutnya, ada konsep penting dalam pemasaran,
yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang memiliki karakteristik yang sama. Tujuannya agar perusahaan bisa lebih mudah menentukan strategi yang tepat untuk masing-masing kelompok. Segmentasi ini bisa dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang bersifat tetap, seperti berdasarkan lokasinya geografis atau tidak, atau karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Pendekatan ini membantu perusahaan memahami perbedaan kebutuhan di berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua itu ada pendekatan yang lebih dinamis, yaitu berdasarkan psikografis dan perilaku. Psikografis melihat gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai yang dimiliki pelanggan. Sedangkan perilaku melihat bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk, seperti seberapa sering mereka membeli, tingkat loyalitas, dan respon terhadap promosi. Pendekatan ini biasanya memberikan gambaran yang lebih dalam tentang pelanggan. Segmentasi pasar menjadi sangat penting karena membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami target pasar secara spesifik, perusahaan bisa menyampaikan pesan yang lebih relevan, menghemat biaya, dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam persaingan. Secara keseluruhan, pemasaran di era digital tidak lagi hanya berfokus pada penjualan produk. Pemasaran sekarang lebih menekankan pada pemahaman terhadap pelanggan, membangun hubungan yang berkelanjutan, serta menjaga kepercayaan melalui penggunaan data yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya bisa bertahan tetapi juga berkembang dalam jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya ada penempatan produk. Penempatan produk adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menempatkan produk atau merek di dalam pikiran pelanggan, sehingga memiliki citra dan nilai tertentu. Dalam konsep purpose-based marketing, penempatan produk dapat diperkuat dengan mengaitkan produk dengan nilai atau tujuan yang lebih besar, sehingga pelanggan merasa lebih terhubung secara emosional. Dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan kriteria yang membedakan produk dari pesaing. Yang kedua, membuat diagram atau peta posisi produk. Yang ketiga, menempatkan produk pesaing dalam diagram tersebut. Keempat, mengidentifikasi area yang paling kompetitif. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana pemasarannya yang sesuai. Selain itu, ada beberapa aturan penting seperti mencari celah pasar yang belum terisi, tidak memposisikan produk di tengah pasar, serta tidak menggunakan strategi yang sama untuk semua segmen. Strategi penempatan produk yang efektif harus mampu menunjukkan keunikan dibandingkan dengan pesaing dan membangun citra positif di mata pelanggan. Selanjutnya ada isu keuangan dan akuntansi. Isu keuangan dan akuntansi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan finansial perusahaan. Beberapa isu utama yang sering muncul antara lain pelaporan keuangan yang harus disusun secara akurat dan tepat waktu. Kemudian pengelolaan kas untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional. Selain itu, terdapat juga perhitungan biaya dan pendapatan untuk menentukan harga dan keuntungan, serta manajemen pajak agar perusahaan tetap patuh terhadap aturan. Perusahaan juga perlu mengelola risiko keuangan, mengevaluasi investasi, serta melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Tidak kalah penting, pengelolaan penyusutan aset, pengakuan pendapatan dan beban, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti IFRS atau GAAP juga harus diperhatikan. Kesimpulannya, pengelolaan isu keuangan dan akuntansi yang baik sangat penting agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan menjaga kesehatan keuangan.